awardee dari beasiswa pemerintah Inggris ya yang disebut Chevening. Kita sambut dulu orangnya. Halo Nal. Oke, makasih Rit sudah diundang Oke. ke channel inilah. Terima kasih, suatu Ya, kehormatan buat saya lah. sama-sama Nal ya. Di sana minggu malam ya, malam mingguan yang Oke, harusnya mungkin sama keluarga, tapi ini makasih di 15 menit, 20 menit ini ngobrol bareng gue. Oke. Dan satu aman. pertanyaan warming up dari gue. Gimana Inggris Nal? Oke, Seru gak? menyenangkan. Menyenangkan. Pengalaman yang cukup menyenangkan lah untuk belajar, Oke. untuk mengeksplor. Explore ya. Kalau nggak salah 1 tahun ya Nal, kemarin ya. 1 tahun, 1 tahun, persis satu Tahun. tahun. Siap. Nah, itu pemanasannya dan biar lebih lengkapnya lagi, gue persilakan. Siapa sih Nala? Mungkin ada yang udah kenal teman-teman gue nonton, ya kan? Ada yang belum. Oke, 1 menit buat Nala. Oke, perkenalkan saya Nala, lengkapnya Nala Kurniawan, biasa dipanggil Nala. Saya sama Farid ini kenal sudah lama ya. Saya teman D3 Farid, teman D4. Kemudian Farid ini banyak membantu saya waktu saya persiapan beasiswa Chevening. Waktu itu Farid sudah jadi awardee Fulbright, saya ingat saya. Dan saya banyak dibantu. Satu hal mungkin yang Farid lupa mungkin. Kalau saya sebenarnya sama Farid tuh sudah kenal sejak dinamika. Mungkin Farid lupa. Karena saya sebenarnya satu kelompok dinamika sama Farid. Jadi ya kira-kira itulah. Em, dan sebagaimana umumnya anak STAN, ya sekarang saya bekerja di Kementerian Keuangan. Kira-kira demikian perkenalan Oke, singkat dari saya. thank you Nal. Thank you banget ya. Oh, ya, Oke, dari dinamika ya, yang kita masih ya, pakai peci, persis, kemeja putih, pakai persis, dasi. persis. Dengan kondisi yang saya masih sangat kurus dan sangat dekil. Itu dia, memang dilema kita tahun-tahun segitu kan gitu kan, semuanya masih belum growing kira-kira gitu ya. Betul, 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 betul. Dan itu biar viewers kita paham, itu tahun 2008. Bener ya, Dali? 2008, betul. 2008, It means persis. 15 tahun yang lalu. Bener ya, Dali? 15 tahun yang lalu. Gila. Itu kan, Berpuluh-puluh kilogram yang lalu lebih tepat. iya, iya. Dan itu kan kayak satu umur buat anak SMP gak sih kita, Dali? Dan sekarang kita udah, alhamdulillah udah S2. Lu udah S2 ya, gue akan, Saya insya Allah sebentar lagi. sebentar lagi. Nah, Benar. Ya, lengkapin sama cerita leadership lu, karena gue juga penasaran sama viewers gue, kalau Nala cerita ya, leadership atau manajemen tuh kayak apa. Siap, Nal? siap. Oke, begitu lo lihat timernya, artinya lo mulai. Sip. Siap. Oke, speed lead ala Nala. Oke. Ketika saya berpikir tentang leadership, seharusnya menurut saya leadership itu karakter dari seorang leader atau trait seorang leader, kan kira-kira gitu. Masalahnya, saya punya pemahaman yang agak luas nih tentang apa itu leader. Tidak harus leader itu seseorang yang di posisi yang formal, tapi setidaknya setiap orang itu leader bagi dirinya sendiri. Mungkin ini terdengar klise ya, terdengar klise. Tapi leader itu kan masalah rentang kendali. Siapa yang bisa kita kendalikan? Yang paling kecil ya, yang diri kita sendiri yang bisa kita kendalikan. Nah, buat saya leader yang solid itu adalah leader yang selalu mengerjakan apa yang di depannya dengan yang terbaik. Lakukan yang paling baik dari apapun itu, penugasan, project atau apapun. Konsep ini saya kira saya temukan waktu saya justru karena nonton film ya. Lu di Netflix itu ada film judulnya Jiro Dreams of Sushi. Jiro Dreams of Sushi. Semacam film dokumenter tentang restoran sushi dari seorang orang Jepang namanya Jiro. Di situ Jiro ini orang yang benar-benar passionate dalam membuat sushi. Dia dia berdedikasi, dia selalu menyiapkan sushi yang terbaik. Buat saya itu menggambarkan karakter seorang leader. Apapun yang ada di hadapannya, dia kerjakan dengan yang terbaik, selesaikan, sisanya serahkan pada nasib. Kira-kira itu buat saya. Sadis. Jadi simpulannya Nala akan membuka toko sushi. Oh enggak gitu ya. Saya barangkali lebih ke warteg mungkin. Wah, oke ya. Tapi enggak, gua ralat ini ya. Nala akan membuat sushi quote Iya, and quote terbaiknya.
selama hidupnya. Kira-kira gitu Nal. Betul. Oke. Betul. Dan gue masuk 2 menit gue dulu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, simpel aja dari gue mah. Apa hal yang terbaik yang pernah lo lakuin dalam 15 tahun berkarir? Iya, ini dia pertanyaan beasiswa. Barangkali kalau diingat-ingat ya, secara karir 2018 ya, saya masih anak baru, 18 2019 ya, saya masih anak baru, saya baru belajar tentang apa itu pajak internasional. Waktu itu saya ditugaskan untuk um, menyelesaikanlah suatu suatu proyek gitu, yang mana posisinya waktu itu Indonesia sedang direview oleh negara-negara mitranya itu di level internasional. Um, apa yang membuat problem waktu itu karena constraint kita itu banyak. Kita punya constraint peraturan, kita punya constraint organisasi gitu. Tapi bagaimana cara membuat agar Indonesia dalam proses review itu memperoleh hasil yang terbaik gitu. Nah, inilah problemnya. Dari situ saya belajar bahwa semua constraint yang ada itu tetap harus dioptimalkan usaha kita. Jadi saya serve the best sushi dari bahan yang seadanya ini. Bagaimana saya hidangkan ini menjadi yang terbaik sehingga saat itu proyek ini berhasil gitu, atau setidaknya orang menganggap itu berhasil gitu. Dan itu sudah cukup buat saya, ya inilah sushi yang terbaik yang bisa saya hidangkan dalam proyek itu. Kira-kira itu. Oke, cakep Nal. Jadi lo mau bilang apa namanya dalam ranah karir lo di perpajakan internasional gitu kira-kira ya. Ya, Di mana tadi konsennya selalu urusan berkolaborasi dengan pihak lain, apalagi ini ranahnya di internasional antar ya, negara gitu ya. Itu ya, constraint-nya banyak ya. Benefit ada, benefit dari cooperation ada, tapi kita selalu harus embrace gitu ya kira-kira ya betul, betul, constraint-constraint yang ada kira-kira. Nah, betul. gua punya satu pertanyaan lagi nih. Jadi yang di kedua ini gue pengen tanya gini, apapun urusan internasional, kita nyari best practice. Setuju? Betul. Di pajak sendiri atau umum di pajak lah ya kita pelajari pajak. Itu ada OECD, ada IMF gitu ya, atau yang Ya, lainnya betul, kira-kira gitu ya, atau betul. mungkin regional gitu ya, yang mungkin di ASEAN, di Asia dan negara-negara selatan misalnya kira-kira. Nah, sepanjang lo apa namanya menekuni nih susi lu ini gitu ya di ranah Hmm. perpajakan internasional waktu ngantor ataupun pada saat studi ke UK. Gitu ya. Gue pengen tanya, negara mana Nal yang menurut lu mereka wah dalam membuat susinya ini gitu ya, dalam meracik tax system ini cakep gitu loh. Dan ini bisa diambil insight-nya, lesson-nya buat Indonesia. Silakan. Ini pertanyaan yang sulit dijawab sebenarnya. Oke, so Lebih far aja. karena Hmm. lebih karena setiap negara itu karakternya berbeda gitu. Nah, itu. Saya harus bilang US itu negara yang paling leading ya di Hmm. rezim perpajakan. Mereka salah satu yang paling tua itu dalam pajak internasional. Bahkan mereka punya model sendiri gitu. Tetapi tidak serta-merta kalau kita meniru US menjadi rezim pajak kita Hmm. sama bagusnya. Hmm. Mengapa? Karena karakternya berbeda. Oke. Semudah Indonesia itu secara umum adalah negara capital importing countries, US negara capital exporting countries. Ini sisinya sudah agak berbeda nih. Oke, siap. Barangkali kalau kita mau belajar, bisa aja kita belajar dari yang sama-sama negara berkembang gitu. Oke. Misal India, Hmm. seperti itu. Dan tidak ada pendekatan yang benar-benar semuanya bagus. Yang paling baik ya kita pilih mana yang bagus dan yang cocok dengan karakter di Indonesia. Kira-kira demikian. Oke, jadi di sini lu mau bilang best practice boleh, tapi lihat yang relevan, yang comparable, Persis, ya kan? persis. Terus juga balance gitu, baik yang satu level dipelajarin, baik juga yang paling bagusnya gitu. Kenapa? Karena Betul. pada akhirnya karakter-karakter ini yang terutama yang cocok itu bisa kita ambil, kita racik lagi, kita bikin sushi kita sendiri, Sushi kita sendiri. rasanya sesuai lidahnya Indonesia. Gitu, Dale? Persis. Yep. Oke, Jangan sampai kita memberikan menu yang tidak cocok gitu untuk nggak karakter cocok ya kan? Indonesia. Iya.
Kayak Nala yang suka nasi, mungkin di UK harus pikir-mikir terpaksa ya kan, makan agak makan berpusat ya. roti ya. Makan roti ya Sarapan kan. roti. Oke. Jadi Nah, ngomongin roti, ngomongin UK, ngomongin lu sekolah setahun di UK, ini kita masuk ya di bagian agak santai. Mungkin dari tadi orang udah tahan napas ya, nggak denger ya. Bagus semua, daging semua yang lu oh, sampein. daging Jadi, daging sushi. yang sushi, berhubung kita lagi ngeracik sushi yang terbaik buat viewers gue nih gitu ya. Kita masuk ke bagian yang toppingnya nih gitu ya. Nah, di UK, nah, ya, ada pengalaman menarik apa yang bisa lo ceritain? Boleh yang relate sama leadership, boleh yang enggak. Pokoknya yang menurut tuh memorable banget nih selama setahun di UK. Silakan. Em, buatku yang paling menyenangkan adalah aku belajar melihat view yang berbeda. Yang berbeda. Aku sekolah di STAN, kemudian menjadi pegawai pemerintah, aku melihat pajak dari sisi pemerintah, Ya, melihat wajib pajak dari sisi yang berseberangan gitu. ya, Tapi begitu begitu kuliah di Inggris, teman-temanku banyak kan lawyer, aku diajar oleh lawyer. Di situ aku belajar hal yang lain gitu, bahwa pajak itu punya realitas yang lain gitu. Selain melulu dari sisi otoritas pajak, ada dari si wajib pajak. Kalau otoritas pajak itu misalkan ingin penerimaan sebesar-besarnya, wajib pajak barangkali lebih butuh kepastian hukum. Dan itu aku baru pelajari ketika aku belajar di Inggris. Ternyata hmm, kepastian hukum itu sepenting itu. Gitu. Kita selalu ingin mencapai yang namanya kepatuhan sukarela. Gitu. Itu kan konsep yang selalu kita benar. diundungkan ya. Tapi Oke. bagaimana caranya? Salah satunya memberikan kepastian hukum. Karena kalau Ya, ketentuan pajak itu tidak memberikan kepastian hukum, di mana orang bisa patuh gitu kan? Saya secara betul. sekarang gimana saya cara patuh kalau Iya, iya, iya. ketentuannya tidak memberikan kepastian hukum? Oke. Sip. Kira-kira itu hal yang paling menarik saya Paling pelajari menarik waktu ya. di Inggris. Ya. Maaf kalau Oke. terdengar terlalu akademik Enggak, ya, enggak. tapi Enggak. Dan oke, gue masuk. Lo tuh mind reader. Ya. Lo tau nggak? Tesis gue sekarang apa? apa itu? Efektivitas program pengungkapan sukarela. Ah, cocok. Cocok Dan sekali. Dan gue kalau bahas sana udah nanti bakal jadi latihan defense gue di sini ya. Tapi nggak gitu. Tapi yang akan gue bahas adalah gue setuju. Nah, kalau nggak jelas, simpelnya gitu ya. Kalau nggak jelas Ya, orang nggak akan follow. persis, Ya apapun, persis. apapun ya Nale, ya nggak. Iya, Lampu betul. merah nggak jelas, tabrakan. Persis. Makanya ada tiga warna, ada waktunya. Ya, Iya, aturan itu. ABC. Kalau ngelanggar ya kena punishment. Kalau ikut Iya, lo dapat benefit. ya, Ya nggak. Semua hal. betul. Makanan juga sama. Rasa Hmm. enak, bayar puas. Tapi yang nggak Ya, jelas, rasa nggak jelas, bayar mahal, itu yang bikin gak nyaman. Gitu Nale. kecewa. Semua sisi kan. Iya, Betul. ya. Jadi singkat kata gue setuju sama lo gitu ya. Kepastian itu yang penting. Dan gue masuk di sini, kalau lo dari sisi ternyata bukan cuma aturan yang utama dalam sebuah kebijakan gitu ya, tapi harus ada kepastian dan untuk menunjukkan kesukarelaan. Gue belajar kesukarelaan dari belajar non profit. Oh, good. Gue 2 tahun ini paham gimana cara bikin orang sukarela. Dan ternyata jawabannya, Jawabannya make sense. Dari apa coba? Dari mulai needs-nya dulu. Orang perlunya apa? ah, iya, Kalau itu betul. nggak dipenuhin, yang Maslow itu pakar Ya, yang bikin piramida, piramida. Hmm. paling bawah itu safety, safe psychological. Kalau itu nggak dipenuhin, orang nggak akan kebutuhan nggak kepenuhin, dia nggak akan gerak. Ini make Ya, sense. Sama kayak lo. Nah, kapan bisa split lead? Sorry nih lead, ada A, B, C. Ya udah nanti. Nah, udah siap, siap. Jam berapa? Jam segini. Sukarela kan lu join kan? ya, Ya kasih. ya. Itu cuma contoh aja. Dan gue appreciate Keren. banget lu mau ngobrol sama gue. Oke. Kehormatan buat saya nih malah. Ya. Nah, kita punya 1-2 menit terakhir ya. Oke, Di konklusi ini ada nggak yang lo mau sampein buat ini nggak pernah gue tanya ke viewers manapun ya, ke speaker gue manapun. Pertanyaannya adalah apa yang mau lo sampein ke seorang Nala Kurniawan dan Farid Alfirdaus di masa depan? oke. Silakan. Mungkin pesan saya ke diri saya sendiri utamanya. Kalau pesan ke Farid kayaknya saya terlihat sangat tua sekali. Ya.
hidup hidup itu cuma sekali ya, dan itu sangat Hmm. pendek itu. Mati itu pasti akan datang, dan mati itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Barangkali bukan karena mati itu sendiri, tapi saya lebih khawatir kalau saya belum memberikan makna buat hidup saya sendiri ketika mati itu datang, sehingga hidup saya sia-sia selama ini. Nah, bagaimana biar tidak sia-sia? Lakukan yang terbaik. Apa yang ada di depan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hidup cuma sekali, dan gak ada yang namanya gladi resik di kehidupan nyata. Semua adalah pertunjukan, real show-nya. Itu aja sih paling. Oke. Bahasa anak-anak sekarang YOLO ya. YOLO, YOLO betul, YOLO. ya, YOLO ya. Jadi cuma satu kali kira-kira Cuma gitu. satu kali. Kasih susi terbaik ya. Yang cocok Kasih sama sisi lidah terbaik, orang. Oke. persis. Oke, sip. Eh, Oke, now next kita bikin top posisi ya. Jadi seru kayaknya nanti. siap. Tapi ikannya Oh, ikan domestik. ikan domestik, ikan Palembang Ikan nanti ya. Ikan apa ikan itu makanya makanya sendiri kali kita ikan bikin. Pempek dong ya. makanya pakai ikan kerapu nanti. Kerapu. Oke, nah sebelum webinar itu geser jadi perikanan ya. Nah, makasih banyak waktunya, Sama-sama. sharingnya insightful banget dan ini bisa nambah satu makna lagi. Gak cuma buat tuh, buat gua, tapi buat viewers gua. Sampai kapanpun.